dalam Al-Quran, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka-mereka yang berjalan di atas muka bumi ini penuh dengan kerendahan. Jadi kalau kata Abu Umar dalam salah satu videonya, al-tawadhu min simatil mu'minin, dari tanda keimanan seseorang itu adalah ketawaduannya. Karena salah satu yang menafikan, yang bertabrakan dengan keimanan adalah kesombongan. Karena yang bisa dan pantas ngerasa sombong cuma Allah. Orang boleh sombong kalau dia udah gak ngerasa butuh lagi sama orang lain. Makanya kadang kita berani sombong kalau sama orang yang gak kita butuhin kan. Udah mentok nih, mutlak kita gak butuh sama dia, berani tuh sombong biasanya. Tapi kalau seandainya kita masih butuh, nggak berani sombong nih. Dan semua dari kita manusia mentoknya butuh sama Allah. Allah udah siapa-siapa. Makanya yang paling berhak untuk sombong ya Allah. Makanya Allah katakan al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai. Bahwasanya kesombongan itu adalah ridha saya dan keagungan itu adalah pakaian saya. Faman naza'ani wahidan minhuma qasamtuhu wala ubali. Siapa aja yang berani merasa memiliki pakaian saya, jangan salahin saya kalau saya hancurkan dirinya. Ya udah, orang merasa sombong berarti ini seakan-akan udah pengen ngambil jubahnya Allah. Ini kalau digambarin sebagai pakaian. Kalau orang kata Allah berani ngambil jubah saya, siap-siap. Berarti dia siap perang sama saya. Kalau saya hancurin dia, jangan nyalain orang lain. Ingat ya, at-tawadhu. Ngerasa nggak pantas, nggak usah muji-muji orang nggak. Kayak kemarin kita bilang kan nih, jangan muji-muji orang di sesuatu yang memang pantas, dasarnya dia nggak pantas buat dipuji, itu nggak boleh juga tuh. Ya kan? Kan kita bilang kan kalau dipuji kitanya ngerasain nggak pantas. Dari segi yang mujinya, kalau kita muji orang, jangan muji sesuatu yang padahal nggak ada pada dirinya, jangan. Jangan muji-muji orang yang pada nggak tidur cuma itu masya Allah dong, pokoknya dah masya Allah itu pokoknya masya Allah dah. Baca ayat itu. Ayat itu. Surat Luqman ayat itu. Chatnya Luqman yang ada bukan surat Luqman. Oh iya, wasiatnya kan nih? Wasiatnya siapa sih? Luqman kan. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan malingin wajah kita dari orang lain. Oh, aku malas lihat mukanya itu. Mulut kanan mau kanan aja gitu aja. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Rame dah. Tadi suruh tangkap mau gak lagi ya? Udah ke belakang. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan palingkan wajah kita dari orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di muka bumi itu tengil. Maraha tuh kalau bahasa kita kan busung dada ya. Bukan sekarang, terkadang orang nggak perlu busung dada, tapi tengil gitu. Kalau ada jalan tengil dah gitu. Ada memang, yang memang dari lahirnya begitu jalannya, oke. Tapi ada orang-orang yang jalannya tadinya biasa, pas udah kerjanya bagus, jabatannya tinggi, berubah nih jalannya, nggak mau ditegur orang, nggak mau nengok. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak malas Allah tuh. Males ngelihat orang-orang yang kalau jalan berbangga diri, ngerasa keluarganya di atas, ngerasa orang lain di bawah, dengan koneksinya dia dengan fulan, kenalnya dia dengan fulan, ngerasa yang lain di bawah. Enggak.
Ya nggak ada begitu. Ya kita dengan kenalnya kita sama orang, oh kita kenal sama Habib Umar dekat banget, terus ngerasa kenal sama Habib Umar jadi sama orang lain, nggak boleh. Apalagi cuma dengan kenal presiden, kenal pejabat, gubernur, ya apa namanya, jenderal ono segala macam, kenal mereka doang buat kita jadi bangga, mau ngapain? Nah habis jabatan mereka juga lama-lama habis. Sama orang yang jabatannya nggak habis di akhirat aja kita kenal sama mereka, sombong ngapain? Ya apalagi cuma orang-orang yang punya jabatan di dunia. Wala tusaih khalaq illa Allah la yuhibbul mukhtalin fa qsid fi mashi wa ghudud in sauti. Ya itu kalau jalan santai, tenang gitu. Nyantai jalan-jalan, cepat. Ya salah satu yang Nabi ajarkan tuh ya idza darabta fa auji' wa idza masyaita fa asri'. Kalau makan, kalau jalan yang cepat, kalau makan yang cepat. Ya kalau mukul kencengin sekalian gitu. Bukan berantem bukan. Nah, belum berantem bukan, ini dalam konteksnya jihad gitu. Kalau itu jihad jangan kayak nahan, udah jihad buat Allah udah jalanin gitu. Jangan pakai nggak enak. Kalau jalan yang cepat, jangan jalan letoy, jangan. Ya orang mukmin nggak begitu. Ya jalan tegap, yang cepat gitu, tapi jangan tengil. Waqbid min sautik, jangan teriak-teriakan. Ya dan jangan gampang teriak-teriakan. Wah di kampung teriak-teriak kayak kampung punya dia doang. Nah memang nggak ada yang berani mau gue di sini. Wah ilah nggak ada yang berani. Bukan. Bedain ya. Bedain sama ada orang yang nggak berani sama kita, sama orang yang malas punya masalah sama kita. Terus salah satu gambaran, mohon maaf gitu, salah satu gambaran orang yang nggak didemenin sama Allah tuh orang-orang yang orang lain malas punya masalah sama dia. Kalau orang punya masalah sama dia nggak kelar-kelar, ribet bawaan gitu. Ini yang mungkin hati-hati nih, jangan nganggap dia preman, jangan nganggap dia jagoan. Orang nggak takut, orang takut semua sama dia, bukan, malas. Orang mau punya urusan bener ribet udah makanya ngomongin dan iya aja dah gitu. Tapi sayangnya orang-orang begitu, dengan orang makin ngomong iya, dia makin ngerasa, wah gue jagoan nih, nggak ada yang berani gue, jangan. Ya waqsid fi masyika waqbid min sautik, turunin suaranya, innal ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling berisik, yang paling gak enak tuh kata Allah ya, cukup dah suara keledai aja. Coba di video dah. Cari di YouTube suara keledai gimana. Ya gak enak, renyahnya gak enak. Kalau yang dibilang yang paling kencang itu suara anak kontak kalau nangis kan. Tapi suara yang paling gak enak suaranya keledai itu. Ya, salah satu suara yang paling kencang makanya diibaratkan dalam hadis suara apa? Suara anak kontak yang terpisah dari ibunya. Itu nangisnya Masya Allah tuh. Kalau bisa nangis begitu udah ke Allah. Tapi suara yang gak enak, suara keledai. Tuh wala tusaih khalaqal linnas, jangan malingin wajah kita. Wala tamshi fil ardi maruha, jangan jalan tantang petenteng tengil gitu, jangan. Inna anka wa inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ala ukhbirukum bi ahli jannah, kata Nabi. Kamu mau nggak saya kasih tahu tentang ahli surga? Siapa? Kullu layyinin sahlin. Kullu layyinin sahlin bawa dulu. Pokoknya orang yang nyantai, yang enak, adem itu ahli surga tuh. Ya ala ukhbirukum bi ahli nar. Mau nggak saya kasih apa namanya ciri-ciri anak? Kullu utulin ghalidin mustakbir. Orang yang keras, belaga, tengil, sombong. Bukan barang ahli neraka begitu kata Nabi. Karena wa iyyaka wa 'alaika bitawadhu. Ya hendaklah kita bertawadhu. Tadi sombong itu ngerasa mendapatkan sesuatu yang padahal dia nggak pada tempatnya, nggak cocok dan nggak pantas buat dia. Tawadhu sebaliknya, dia nggak ngerasa pantas dengan hal yang harusnya dia bisa dapetin. Jangan kebalik, jangan sampai kita ngerasa apa yang harusnya kita nggak punya, dan justru malah meninggalkan perasaan nggak pantasnya. Ini selalu merasa nggak pantas buat ini nggak. Tapi dengan catatan, sekali lagi dengan catatan, ngerasa nggak pantas bukan berarti meninggalkan tugas. Ada orang lainnya nggak pantas jadi anak majelis, aneh nggak pantas jadi anak khidmah, aneh nggak pantas ditaruh di masjid, aneh nggak pantas jadi ketua, aneh nggak pantas ya. Nggak ngerasa nggak pantasnya jalan, tapi ninggalin tugasnya jangan. Ngerasa nggak pantas intinya di situ, ngerasa nggak pantasnya. Tapi kalau udah ngerasa pantas, ini yang repot. Kadang ada orang yang nggak pada tempatnya tapi ngerasa pantas. Tapi yang bagus adalah dia nggak pada tempatnya, tapi merasa mengalah dan nggak ngerasa pantas ketika duduk pada tempatnya. Sekali lagi kita bilang
buat kita bilang, kita ingetin buat kapan sih 17-an? Besok Sabtu dong, 15. Besok 17-an, bukan 17-an di sini, 17-an di lapangan ya, Bu. Bu katanya udah siap juara, Bu katanya. Nanti temu dia doang mah kecil atau Bu. Udah menit, tahun. Apa namanya? Semua yang mau jadi panitia, yang mau ikut lomba-lombaan, tetap jaga rasa malunya, tetap jaga syariatnya. Nggak ada meluapkan ekspresi kebanggaan, kebahagiaan tentang kemerdekaan. 17-an seru-seruan, nggak ada batas auratnya, nggak ada batas syariatnya, nggak. Walau amin ahlul qura, walau anna ahlul qura aminu wattaqaw, lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Syaratnya kalau mau berkah, kemerdekaan kita mau berkah, ya walau anna ahlul qura, kalau seandainya satu penduduk kampung, kota, negara beriman bertakwa. Terus ketika Allah kasih kita nikmat merdeka, nggak dijajah kayak saudara-saudara kita di Palestina, itu nggak sholat, ini nggak menutup aurat, ini segala macam. Apa yang dibanggain dari kemerdekaan? Ya, apakah kemerdekaan kita artinya kemerdekaan kita merdeka di negara kita melawan aturan Tuhan kita? Enggak, jangan merdeka dari Tuhan itu, jangan. Ya, jangan pernah ngerasa merdeka dari Allah. Merdeka dari penjajahan dunia silakan, merdeka dari hawa nafsu setan silakan. Tapi ngerasa merdeka dari Allah dengan merasa bebas berekspresi apapun yang kita mau, jangan. Jadi mau lomba, mau ini apa segala macam, ingetin batasannya. Kayak auratnya, rasa malunya, buat keluarga kita perempuan kasih tahu. Jangan seru-seruan akhirnya disetelin lagu joget tengah-tengah lagi semua mau ngapain. Nah, jangan. Nih, dia enak perempuan-perempuan yang ngerasa seru, ngerasa sehat apa segala macam, laki-laki ketahui ya di belakang. Perhatiin aja orang joget, ngapain? Jangan. Ini jaga. Ya, selalu doanya wa aslihir ra'i war ra'iyah. Doakan kebaikan buat siapa? Buat negeri, ya Allah, pejabat kita ya Allah, biar pada adil, biar pada sadar, biar pada tobat. Ini jadi warga nggak ada tobat-tobat enggak. Nih warganya masya Allah, ada sumbangan maulid korupsi, sumbangan santunan korupsi, ya sumbangan 17-an korupsi. Kita yang korupsi mulu, kita doain pejabat. Mudah-mudahan pejabatnya pada sabar, tobat gak korupsi. Kita bawah korupsi, dari kita ntar naik jadi RT yang korupsi, dari semua RT yang korupsi naik jadi RW yang korupsi, dari semua RW yang korupsi naik lagi jadi camat korupsi, ya semuanya ini terus. Presiden korupsi, pejabat korupsi, terpilih dari warganya yang suka korupsi. Ya, makanya ya kita bilang doanya para ulama kita, wa aslihir ra'i war ra'iyah. Selalu tuh ya Allah perbaiki para pemimpin dan juga rakyatnya. Jangan ngerasa sombong kayak yang bejat pemimpin kita doang, pejabat kita doang. Ya, tapi kitanya ngerasa nggak ada bejat-bejatnya kita sebagai warga, jangan. Doain buat negara kita, doain juga pemimpinnya dan juga rakyatnya. Biar sampai-sampai benar beriman bertakwa. Nanti baru jawabannya kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kita buka semua keberkahan dari langit dan dari bumi. Baru nyaman. Baru nyaman begitu udah. Itu kalau semuanya beriman dan bertakwa. Mulai dari diri kita. Ya, ingetin keluarga kita, ajak yang lain buat belajar, buat ngerti ya hukum-hukum agama, biar menjadi tanda ketakwaan kita kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Ya Allah jadikan kemerdekaan ini sebagai nikmat yang membuat kita semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menggunakannya untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah perbaiki para pejabatnya dan kita semua sebagai rakyat-rakyatnya, sehingga Allah jadikan negara kita negara yang makmur, yang penuh keadilan, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, para orang tua kita, keluarga kita, jaga kita semua kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan untuk para almarhumin dari para keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, para guru-guru kita. Ya, di antaranya almarhum Dina bin Fulan, ya almarhumah Rukinah binti Sanokaryo, dan almarhumah Sarni binti Karmorejo, almarhumah Vera Yunita binti Sarto, dan semua para keluarga kita, para kerabat kita telah mendahului kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala macam dosa dan khilaf mereka. Allah terima segala macam amal ibadah mereka, dan Allah tempatkan mereka di tempat terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk para orang tua kita, khususnya orang tua kita di sini Pak Bejo Sutomo, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat.
Dan para orang tua kita semuanya Allah berikan banyak umur, sehat, afiat dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rezeki yang luas, yang lancar, yang halal, yang barokah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.